Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuriskiani. Saya mahasiswa semester 4 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yaitu meresume materi ke-8 sampai materi terakhir, yaitu sampai materi ke-14 tentang materi pendidikan multikultural. Nah, akar kata multikulturalisme ini adalah kebudayaan. Dalam konteks perspektif kebudayaan tersebut, multikulturalisme adalah ideologi yang dapat menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Pendidikan multikultural berasal dari dua kata pendidikan dan multikultural. Nah, pendidikan ini merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara yang mendidik. Di sisi lain, pendidikan adalah transfer of knowledge atau memindah ilmu pengetahuan dari sebuah definisi di atas. Ada 3 kunci yang menandai adanya pendidikan multikultural, yaitu yang pertama, proses pengembangan sikap dan tata laku. Kedua, menghargai perbedaan dan keragaman budaya. Yang ketiga, menghargai terhadap budaya lain. Nah, kata kunci tersebut akan menjadi landasan dalam merumuskan konsep Islam dalam memahami pendidikan multikultural. Nah, secara konseptual, pendidikan multikultural menurut Gorski merupakan tujuan dari prinsip sebagai berikut. Yang pertama, setiap siswa mempunyai kesempatan untuk mengembangkan prestasi mereka. Yang kedua, siswa belajar bagaimana belajar dan berpikir secara kritis. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengambil peran aktif dalam pendidikan dengan menghadirkan pengalaman-pengalaman mereka dalam konteks belajar. Yang keempat, mengakomodasi semua gaya belajar mahasiswa. Dan yang kelima, mengembangkan positif terhadap kelompok-kelompok yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Baik, dilanjut materi yang ke-9, yaitu pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang filsuf sejarah yang berbakat dan cendekiawan terbesar pada zamannya, salah seorang pemikir terkemuka yang pernah dilahirkan. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abu Zaid Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Beliau dilahirkan di Tunisia pada 1 Ramadan atau 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Wafat 19 Maret 1406 sampai beliau dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Selain itu, beliau juga membahas tentang pendidikan Islam. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah. Ibnu Khaldun mulai berkarir dalam bidang pemerintahan dan politik di kawasan Afrika Barat, Laut, dan Andalusia selama hampir seperempat abad. Selain di dunia politik, Ibnu Khaldun juga mengajarkan ilmu di masjid. Ibnu Khaldun meninggal pada usia 76 tahun. Nah, untuk menghormati nama besarnya dimakamkan di pemakaman Sufi di Bab al-Nasr, Kairo, yang merupakan makam para ulama dan orang-orang penting. Nah, karya-karya Ibnu Khaldun ini adapun hasil karya yang terkenal diantaranya yang pertama Kitab Muqaddimah, Kitab Al-I'bar, wa Diwan Al-Mubtada wa Al-Khobar, Kitab Al-Ta'rif bi Ibnu Khaldun wa Rihlatuhu Syarqan wa Gharban. Nah, konsep pemikiran pendidikan Islam Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu pendidikan bukanlah suatu aktivitas yang semata-mata bersifat pemikiran dan perenungan yang jauh dari aspek-aspek pragmatif di dalam kehidupan. Baik, dilanjut materi ke-10, yaitu pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh bin Hasan Khair Allah atau yang sering disebut Muhammad Abduh lahir di desa Mahalat Nasr, Provinsi Ghorbia, Mesir pada tahun 1849. Ayahnya bernama Abdul Khair Allah, warga Mesir keturunan Turki, sedangkan ibunya berasal dari suku Arab yang nasabnya sampai pada Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad SAW. Pendidikan Muhammad Abduh dimulai dengan belajar menulis dan membaca di rumah. Ia menghafal Al-Quran dalam
masa 2 tahun di bawah bimbingan seorang guru yang hafal kitab suci itu. Nah, pemikiran Abduh tentang pendidikan dinilai sebagai awal kebangkitan umat Islam di awal abad ke-19. Pemikiran Muhammad Abduh yang disebarluaskan melalui tulisannya di majalah Al-Manar dan Al-Urwat Al-Wusqa menjadi rujukan para tokoh pembaharu dalam dunia Islam. Sehingga di berbagai dunia Islam muncul gagasan mendirikan sekolah-sekolah dengan menggunakan kurikulum yang dirintis oleh Abduh, itu Jalaluddin dan Said 1994-1507. Menurut Muhammad Abduh, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk kepribadian, moral agama, yang dengannya diharapkan mampu menumbuhkan sikap politik, sikap sosial, jiwa gotong royong, dan semangat ekonomis. Nah, kesalahan sistem pendidikan dan orientasi serta tujuannya mengakibatkan kelemahan umat Islam yang sekaligus memperlemah dan memperendah agama Islam. Oleh karena itu, Muhammad Abduh menyatakan Islam itu diperlemah atau terhalang oleh umat Islam itu sendiri. Nah, baik, dilanjut ke materi yang ke-11, yaitu tentang pemikiran pendidikan menurut Ahmad Dahlan. Nah, Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1869. Ayahnya yang bernama Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman merupakan khatib di Masjid Jami Kesultanan Yogyakarta. Nah, sedangkan ibunya putri dari Haji Ibrahim yang merupakan seorang penghulu. Pendidikan dasarnya dimulai dengan belajar, menulis, dan mengaji Al-Quran dan kitab-kitab agama. Pendidikan ini diperoleh langsung dari ayahnya. Menjelang dewasa, ia mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama kepada beberapa ulama besar waktu itu, diantaranya Kiai Haji Muhammad Soleh, yaitu sebagai guru ilmu fikih, Kiai Haji Muhsin sebagai guru ilmu nahwu, Kiai Haji R.A. Dahlan ilmu falak, Kiai Haji Mahfud dan Syekh Hayat Syekh ilmu hadis, Syekh Amin dan Syahid Bakri qiraat Al-Quran, serta beberapa guru lainnya. Nah, pemikiran pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju pada pemikiran dinamis adalah melalui pendidikan. Nah, pendidikan hendaknya ditempatkan pada skala prioritas utama dalam proses pembangunan umat Islam. Mereka hendaknya dididik agar cerdas, kritis, dan memiliki daya analisis yang tajam dalam memeta dinamika kehidupannya pada masa depan. Nah, adapun upaya untuk mengaktualisasikan gagasan tersebut, maka konsep pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan ini meliputi, yang pertama ini tujuan pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan berpandangan bahwa pendidikan bertujuan untuk menciptakan manusia yang baik budi, yaitu alim dalam agama. Nah, luas pandangannya yaitu alim dalam ilmu-ilmu umum dan bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Nah, baik, dilanjut materi yang ke-12, yaitu tentang pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari lahir di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa Kliwon tanggal 24 Zulqa'dah 1287 atau bertepatan pada tanggal 14 Februari 1871 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Hashim Ibnu Asy'ari Ibnu Al-Wahid Ibnu Abdul Al-Halim yang mempunyai gelar Pangeran Bona Ibnu Abdul Al-Rahman Ibnu Abdul Al-Aziz Abdul Al-Fatah Ibnu Maulana Ishaq dari Raden Ain Al-Yaqin yang disebut dengan Sunan Giri. Ibunya Halimah adalah putri dari Kiai Utsman, guru Hashim Asy'ari sewaktu mondok di pesantren. Ayah Hashim Asy'ari tergolong santri pandai yang mondok yang di Kiai Utsman, hingga akhirnya karena kepandaian dan akhlak luhur yang dimiliki, ia diambil menjadi menantu dan dinikahkan dengan Halimah. Dengan latar belakang yang tidak diragukan lagi dari segi keilmuan agama, masa kecil Hashim Asy'ari banyak dihabiskan menimba ilmu agama dari orang tuanya sendiri. Setelah itu, ia melalang buana dari satu pesantren ke pesantren yang lain. Terhitung pesantren Sona, Siwalan Buduran, Langitan Tuban, dengan Demangan Bangkalan, dan Sidoarjo pernah disinggah untuk menempa ilmu agama.
Selama mondok di pesantren Sidoarjo inilah Hasyim Asy'ari mendapat perhatian lebih dari sang kiai, Kiai Yakub, hingga kemudian dijodohkan dengan putrinya Khadijah pada tahun 1892 atau ketika Hasyim Asy'ari berumur 21 tahun. Nah, karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini termasuk sosok ulama yang sangat produktif dalam menulis karyanya. Namun sangat disayangkan bahwa sejumlah karyanya tidak bisa ditemui oleh masyarakat umum secara bebas dan sebagian belum sempat dipublikasikan karena belum tertibnya pengarsifan yang ada pada masa itu serta kurang tertata rapi sistem dokumentasi dan pengarsipan pada lembaga NU. Nah, menurut Hasyim Asy'ari bahwa tujuan utama ilmu pendidikan adalah mengamalkan. Hal itu dimaksudkan agar ilmu yang dimiliki menghasilkan manfaat sebagai bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Baik, dilanjut ke materi yang ke-13, yaitu pemikiran pendidikan menurut Persatuan Islam atau Persis. Nah, menurut Ansori, Persatuan Islam atau Persis adalah salah satu gerakan pembaharuan yang berdiri di Bandung pada hari Rabu tanggal 12 September 1923 Masehi atau 1 Safar 1342 Hijriah. Tepatnya di salah satu gang kecil yang bernama Pak Kade. Di gang ini banyak berkumpul para saudagar yang saat itu disebut orang pasar. Nah, menurut Wildan, awal mula pembicaraan pendidikan Persis didasarkan pembicaraan antara Yusuf Zamzam, Komarudin, dan E. Abdurrahman. Berdirinya organisasi Persatuan Islam bersemboyan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Berdirinya organisasi Persis bukan atas dasar kepentingan dari pendirinya, namun atas dasar syiar Islam. Para pendiri Persis mendirikan organisasi karena merasa terpanggil untuk memperbaiki umat dan para pendirinya tidak mendapatkan kepentingan di dalamnya. Nah, berdirinya organisasi Persis saat itu hanya bertujuan untuk mengangkat umat Islam dari kejumudan berpikir dan ketertutupan pintu ijtihad. Nah, pada dasarnya, baik, dilanjut ke materi yang terakhir, yaitu materi ke-14, yaitu tentang konsep pendidikan dalam pandangan Muhammad Iqbal. Nah, Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, Punjab. Mengenai tahun kelahirannya terdapat perbedaan pendapat. Pertama, pendapat yang didukung oleh Miss Lutchcloud, Maiter, Osman Railibi, dan Bahrum Rangkuti yang mengatakan bahwa Iqbal lahir pada tanggal 22 Februari 1873. Sementara pendapat yang kedua dikemukakan Ucu Smith yang mengatakan bahwa Iqbal lahir pada tahun 1876. Sedangkan J. Mark lahir dari Universitas Praha mengatakan bahwa Iqbal lahir pada tanggal 9 November 1876. Sedangkan dalam buku yang berisi tentang seminar pemikiran Islam yang bertema Iqbal dan pembentukan semula identiti Muslim, tertulis bahwa Iqbal lahir pada 9 November 1877 di Punjab. Dari Punjab, Iqbal pindah ke Lahore, salah satu kota besar di India. Di kota ini, Iqbal masuk Government College untuk meneruskan studinya. Pada tahun 1897, dia berhasil meraih gelar Bachelor of Art dan diberi kesempatan untuk meneruskannya ke program master di universitas yang sama. Disinilah Iqbal berkenalan dengan Sir Thomas Arnold, dosennya pada mata kuliah filsafat Islam. Dari dialah Iqbal banyak mengetahui bentuk dan seluk-beluk filsafat barat. Nah, setelah ia berhasil memperoleh gelar BA pada tahun 1897, ia masih berkeinginan untuk melanjutkan studinya ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, konsep pendidikan dalam pandangan Muhammad Iqbal itu yang pertama, pendidikan watak. Nah, Muhammad Iqbal berpendapat bahwa suatu teori pendidikan tidak dapat lepas dari kualitas dan watak manusia ideal. Nah, manusia ideal menurutnya adalah manusia yang hidup dengan baik, penuh usaha dan perjuangan. Bukan hidup yang tertutup, menarik diri, atau mengasingkan diri. Juga bukan hidup yang di dalamnya dipenuhi dengan kemalasan dan menganggap sesuatu serba ringan. Muhammad Iqbal berpendapat bahwa untuk mengembangkan pendidikan watak, maka hendaknya memiliki 3 sifat antara lain. Yang pertama, keberanian, toleransi, dan fakir
atau keprihatinan. Alhamdulillah materi sudah saya sampaikan semua dari materi 8 sampai materi terakhir yaitu materi ke-14. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dapat dimengerti oleh teman-teman yang menonton video ini. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikannya. Dan mohon maaf apabila saya kurang dalam memaparkan materi ini. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di subscribe ya.